Pembakaran senyawa hidrokarbon. Pembakaran senyawa hidrokarbon terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Kedua, pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan partikel padat yang berisi jelaga, karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Reaksi oksidasi hidrokarbon adalah reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon dengan oksigen. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Reaksi pembakaran sempurna hidrokarbon misalnya terjadi pada CH4 yang bereaksi kepada gas oksigen. Pada pembakaran sempurna hidrokarbon, zat produk yang akan dihasilkan adalah gas CO2 dan juga uap air. Pada ruas kiri terdapat 4 atom H, sedangkan di ruas kanan hanya terdapat 2 atom H. Selanjutnya, pada ruas kanan terdapat 4 atom O, sedangkan pada ruas kiri hanya terdapat 2 atom O. Berikut ini adalah contoh reaksi pembakaran tidak sempurna pada senyawa hidrokarbon. Contoh pembakaran senyawa hidrokarbon dapat kita lihat dari asap kendaraan, cerobong asap pada pabrik, dan juga lilin yang terbakar. Seperti yang sudah kita ketahui, pembakaran senyawa hidrokarbon dapat menghasilkan karbon dioksida dan juga karbon monoksida. Senyawa karbon monoksida merupakan gas yang berbahaya. Menghirup karbon monoksida dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, muntah, dan mual. Gas karbon monoksida dapat bereaksi dengan hemoglobin darah bila masuk ke darah dan membentuk karbon si hemoglobin. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang serius, bahkan kematian. Gas karbon dioksida merupakan gas yang penting bagi tubuh dan juga bagi lingkungan, terutama untuk proses fotosintesis. Namun, apabila gas karbon dioksida ditemukan berlebihan di lingkungan, gas ini dapat meningkatkan suhu bumi, karena gas ini termasuk terdalam gas rumah kaca. Selain gas karbon dioksida dan karbon monoksida, dampak pembakaran bahan bakar dalam mesin kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas belerang dioksida, karena di dalam minyak bumi terdapat senyawa belerang, serta gas oksida nitrogen. Karena untuk membakar bahan bakar, dalam mesin digunakan udara sebagai sumber oksigen dan udara mengandung gas nitrogen. Belerang dari minyak bumi dapat teroksidasi menjadi gas sulfur dioksida. Ketika di udara, gas sulfur dioksida dapat teroksidasi menjadi gas sulfur trioksida. Gas sulfur dioksida telah lama dikenal sebagai gas yang dapat menyebabkan iritasi pada sistem pernafasan, seperti pada selaput lendir hidung, tenggorokan, dan saluran udara di paru-paru. Ketika di udara, gas sulfur dioksida dapat teroksidasi menjadi gas sulfur trioksida.
Gas sulfur trioksida sangat mudah bereaksi dengan air menghasilkan asam sulfat, sehingga gas sulfur trioksida dapat menyebabkan hujan asam. Pada suhu tinggi di dalam mesin kendaraan bermotor, dapat terjadi reaksi antara nitrogen dan oksigen menghasilkan gas nitrogen oksida. Gas nitrogen oksida dalam kadar tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mata sehingga menyebabkan mata perih dan merah. Selain itu, dampak pembakaran bahan bakar yang menghasilkan gas oksida nitrogen merupakan salah satu gas penyebab terjadinya efek rumah kaca. Jelaga adalah butiran-butiran arang yang halus dan lunak yang terjadi dari asap lampu dan sebagainya yang berwarna hitam. Butiran jelaga ini bertanggung jawab atas 20% pemanasan global yang terjadi di dunia. Hujan asam. Hujan asam terjadi reaksi sulfur trioksida dengan air yang menghasilkan asam sulfat. Kemudian, nitrogen oksida yang bereaksi dengan oksigen menghasilkan nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida kemudian bereaksi lagi dengan air menghasilkan asam nitrat dan asam nitrit. Asam sulfat, asam nitrat, dan asam nitrit kemudian turun ke permukaan bumi dalam rupa air hujan, salju, atau kabut yang bersifat asam. Hujan asam bersifat korosif. Dampak hujan asam antara lain: pertama, merusak bangunan dan menimbulkan karat. Kedua, tumbuhan akan mati. Ketiga, tanah akan menjadi tidak subur. Keempat, berefek buruk pada kesehatan. Kelima, polutan limbah akan terbawa hingga ke laut.